selama saya memberikan materi imla, sering menyebut-nyebut huruf pelit, huruf pelit, huruf pelit. Apa sebenarnya huruf pelit itu? Kenapa pula dia disebut pelit ya? Nah, ini dia jawabannya. Teman-teman tahu nggak bahwa mendukung kebaikan merupakan ibadah? Karena channel ini berisi kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika antum subscribe, like, comment, and share, berarti antum sudah mendukung kebaikan. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mudir yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali. Huruf pelit adalah alif, dal, zal, ro, zai, waw. Dan kenapa disebut huruf pelit? Karena keenam huruf ini hanya mau bersambung ke sebelah kanan, tidak mau bersambung ke sebelah kiri. Diulangi, keenam huruf ini hanya mau bersambung ke sebelah kanan, tetapi tidak mau bersambung ke sebelah kiri. Itulah dia disebut dengan huruf pelit. Nah, penjabarannya seperti apa? Mari kita bermain di contoh-contoh. Misalnya, kita masuk ke alif saja. Ada kata yang berbunyi fijaja, fijaja. Ini pendek. Kemudian ja, karena dia fathah dipanjangkan pakai alif. Kemudian ja yang kedua juga panjang, dipanjangkan pakai alif. Nah, perhatikan. Fa, jim alif, jim alif. Kita tuliskan. Fa, jim alif. Maka seperti ini ya sambungannya. Fija. Nah, ketemulah dia huruf alif. Huruf alif. Huruf alif mau dia bersambung ke kanan, tapi tidak mau sambung ke kiri. Nah, jadi karena muncul huruf jim berikutnya, tidak disambung. Begini. Lalu sambungkan dengan alif. Nah, seperti itu ya. Fijaja. Kalau dalam Al-Quran tulisannya fijajan. Nah, seperti itu ya. Contoh kedua misalnya. Ada kata hasya. Hasya. Perhatikan. Hasya. Nah, di sini huruf H. Teman-teman ya. H. Karena H-nya panjang, pakai alif. Lalu kemudian hasya. Nah, di sini pendek. Huruf shin. Sya, pendek. Nah, perhatikan. Ini contoh keduanya. H. Nah, gitu kan? Panjang. Jadi dipanjangkan pakai alif. H. Nah, alif ini hanya bersambung ke kanan, tapi tidak mau sambung ke kiri. Jadi kita tulis huruf shin-nya itu terpisah. Hasya. Ya, contoh pertama ini mudah-mudahan sangat mudah untuk dipahami. Fijajan dan hasya. Dua contoh ini menggunakan huruf alif. Dan silahkan diperhatikan, di sini terputus, di sini juga terputus. Baik, kita masuk ke huruf dal. Misalnya ada kata midadan, midadan, midadan. Nah, ulangi. Midada, midada. Ya. Di sini mi tentu, kemudian di sini da, panjangan pakai alif karena da. Kemudian yang kedua da lagi, midada, midada. Baik, tulisannya seperti ini. Mida, dipanjangkan pakai alif. Pakai alif dipanjangkan. Iya. Ada pada video kita sebelumnya bagaimana cara memanjangkan huruf baik fathah, kasrah maupun dhammah. Baik. Mida. Kenapa pakai alif? Karena dia fathah harus dipanjangkan pakai alif. Mida. Kenapa tidak tersambung di sini? Karena alasannya dal ini huruf pelit. Dia mau bersambung ke sebelah kanan, tapi tidak mau bersambung ke sebelah kiri. Nah, mida, muncul lagi huruf dal, berarti kita tulis terpisah. Mida, da, panjang lagi dalnya. Nah, dipanjangkan pakai alif lagi karena fathah. Jadi midada, begitu. Midada. Nah, dalam Al-Quran tulisannya midadan, seperti itu. Ya. Contoh kedua misalnya dari huruf dal. Misalnya ada kata qudiro, 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 pendek semua. Qudiro, pendek semuanya. Qaf, dal, ro. Berarti begini tulisannya. Qaf ke dal, bisa disambung. Dal mau dia bersambung ke kanan. Qudi.
Setelah dal ini huruf ro muncul. Tidak mau dal ini menyambungkan diri kepada huruf ro. Maka kita buat ro-nya terpisah. Qudira. Nah, ini dia. Huruf pelit dal yang ada di dalam kalimat ya, yang ada dalam Al-Qur'an misalnya. Baik, sudah 2 contohnya. Huruf dal berikutnya. Misalnya di sini. Misalnya contohnya kadzaba, kadzaba. Kadzaba, kadzaba. Pendek ya, pendek. Kadzalba, kadzaba. Maka hasilnya adalah kaf depan disambung dengan zal. Kadza. Perhatikan, zalnya ini mau dia sambung ke kanan. Tetapi untuk ke kiri dia tidak mau. Nah, muncul huruf ba sebagai huruf ketiga, kita tulis terpisah, tidak bersambung ke zalnya. Kadzaba. Beginilah dia. Ya, kadzaba. Contoh berikutnya misalnya ada kata zati. 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 Nah, sini ya. Zati. Zati. Panjang pendek. Panjang pendek. Di sini huruf zal panjang pakai alif. Za. Kemudian huruf ta maftuhah. Zati. Nah, seperti apa hasilnya? Seperti ini. Kita tulis zal, za. Karena fathah panjang tadi terdengar za. Kita panjangkan pakai alif. Kenapa tidak disambung? Karena huruf zal pelit. Nah, kemudian zati. Kita susul sesudah alif ini huruf ta. Lagi-lagi bahwa huruf alif ini selain fungsinya untuk memanjangkan fathah, dia sendiri berstatus huruf pelit. Ya, sehingga tidak mau juga dia bersambung ke kiri. Nah, kalau kita paksa juga disambung ke huruf ta, maka kan jadinya seperti ini. Ini huruf lam jadinya. Akhirnya menjadi huruf lam, bukan huruf alif lagi. Nah, makanya tidak boleh disambung. Zati. Nah, ini dia. Zati. Zati. Ini dia tulisannya. Baik, huruf dal sudah. Berikutnya huruf ro. Contohnya itu ada kata syuriba. Ro ya, kita buat dulu. Ro. Syuriba. Syuriba. Pendek semua teman-teman. Syuriba. Di sini berarti shin, ro, ri ya. Kemudian ba. Syuriba. Nah, seperti apa hasilnya? Kita buat shin bersambung dengan ro. Begini misalnya. Syuri. Ya, seperti yang tadi, bahwa huruf ro itu pelit, tidak mau bersambung ke sebelah kiri. Jadi ba kita tulis terpisah. Syuriba. Satu. Ya. Contoh kedua, misalnya Ramadhana. Ramadhana. Ya, Ramadhana. Kita buat dulu apa namanya? Diagnosanya Ramadhana. Setelah kita diagnosa, ternyata harokatnya adalah pendek-pendek, panjang pendek. Ramadhana. Baik, di sini ro, ma, kemudian do-nya panjang. Karena do fathah, kita panjangkan pakai alif. Kemudian disusul dengan terakhir huruf nun. Ramadhana. Seperti apa hasilnya? Simak yang ini. Ro. Mau disambung kepada huruf mim setelahnya? Tidak mau. Makanya kita buat mimnya terpisah. Nah, Roma. Mim sambung ke do bisa. Romadho. Setelah do, karena do-nya dipanjangkan, maka pakai alif. Romadho. Kemudian na. Kenapa na-nya dipisah? Karena huruf alif termasuk huruf pelit. Sama dengan ro tadi, sehingga ada 2 kasus terjadi di sini. Di sini dipisah, di sini juga dipisah. Ya, ini dia tulisan Ramadhana. Baik. Kita masuk ke contoh huruf zai. Contoh huruf zai. Misalnya ada kata tazawaru. Tazawaru. Ini hasil diagnosanya. Tazawaru. Titik, garis, titik, titik. Pendek, panjang, pendek, pendek. Ta. Za. Karena fathah pakai alif. Tazawaru. Tazawaru. Seperti apa hasilnya? Perhatikan yang ini. Ta sambung ke zai. Ini ta, ini zai. Taza. Karena panjang pakai alif. Taza.
Kenapa putus di sini? Karena huruf zai ini, huruf pelit, tidak mau sambung ke arah kiri. Ya, itu rumusnya. Jadi terputus. Taza, kemudian waru. Nah, wawunya di sini. Terpisah juga. Loh, kenapa terpisah? Karena alif ini, di samping dia memanjangkan bacaan za, dia statusnya juga huruf pelit. Makanya juga tidak mau bersambung ke arah kiri. Taza, waru. Kita buat ro-nya di sini, terpisah. Loh, kenapa terpisah lagi? Karena waw juga masuk di sini, huruf pelit, tidak mau disambung lagi. Jadi jangan ragu. Kalau sudah tahu rumusnya, mudah saja kita mau diputus, mau disambung, gampang. Karena sudah tahu rumusnya, yakin. Dan semuanya insya Allah mudah ya. Tazawaru. Nah, ini contoh pertama dari huruf zai. Contoh kedua. Hamazati. Hamazati. Perhatikan, cek masanya. Hamazati. Titik-titik, garis titik. Pendek-pendek, panjang, pendek. Ha, ya teman-teman, ha. Hama, za, begitu. Hamazati. Baik. Hasilnya seperti apa? Perhatikan ini. Hama. Ini mimnya masih belum berakhir. Disambung ke zai. Mau? Mau dong. Karena mim pemurah ya, bukan pelit. Hamaza, hamaza. Nah, dipanjangkan pakai alif. Hamaza, hamaza. Kenapa tidak mau bersambung nih? Alasannya yang tadi. Karena zai huruf pelit tidak mau sambung ke alif. Jangan teman-teman paksakan seperti ini ya. Nggak ada hasilnya. Nggak bisa dibaca. Hamaza, kemudian ta juga terpisah. Loh, kenapa terpisah? Karena alasannya yang tadi, huruf alif juga sekawanan dengan huruf zai, huruf pelit. Jadi tidak mau juga bersambung ke arah. Hamazati, ini dia tulisannya. Kemudian yang terakhir huruf waw, teman-teman ya, huruf waw. Apa-apa saja contoh dari huruf waw? Contoh saja ya. Taqawala, taqawala, taqawala. Pendek panjang, pendek pendek. Pendek panjang, pendek pendek. Ta, ko, wa, la. Nah, seperti apa hasilnya? Ta disambung dengan kof. Tako, karena panjang. Tako, tako. Wow dibuat terpisah. Kenapa? Alasannya yang tadi. Huruf alif ini tidak mau disambung ke kiri. Tako, wala. Yang ini alasannya juga sama. Kenapa wow tidak mau disambung ke arah kiri atau ke huruf lam? Karena dia huruf pelit. Jangan teman-teman paksakan seperti ini. Nanti kalau seperti ini minta titik dia. Apakah dia fa atau kof? Gitu kan? Ya. Karena wow tidak bisa disambung. Oke. Taqawala. Itu dia contoh dari wow yang pertama. Yang kedua, contoh dari wow. Misalnya ada kata yasumu, yasumu, yasumu. Baik. Di sini ya. Di sini su. Perhatikan teman-teman ya. Su. Su. Bukan su. Su. Bukan. Tapi su. Su. Berarti bukan huruf sin. Tapi huruf shad. Su. Su. Karena dia dhammah, maka memanjangkannya bukan pakai alif. Ya, dari beberapa contoh sebelumnya itu yang panjang itu fathah. Makanya pakai alif. Karena ini dhammah, memanjangkannya pakai waw. Yasumu. Iya, terakhir mim. Yasumu. Baik. Seperti apa hasilnya? Perhatikan ini. Huruf ya, kalau dia berada di depan atau ya awal namanya, jadi tidak ditulis seperti ini teman-teman ya. Tidak ditulis seperti ini. Tapi hanya seperti ini. Ya. Sambung dengan shad, mau shadnya sambung dengan waw, mau yasu. Ini untuk memanjangkan ya, yasu. Nah, setelah waw, karena waw itu termasuk huruf pelit, kita buat mimnya terpisah. Yasumu, yasumu. Nah, ini dia teman-teman. Alif, dal, zal, ro, zai, dan waw adalah merupakan huruf pelit dalam istilah pelajaran imla, dan itu hanya di mudir ya. Ya, hanya di mudir. Mudah-mudahan itu hanya istilah saja yang diharapkan bisa mengantarkan kita lebih memahami istilah. Oh, dia hanya mau bersambung ke kanan, tetapi tidak mau bersambung ke kiri. Itu saja sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman teman-teman semuanya. Oh, seperti itu ternyata.
jawaban kenapa 6 huruf ini disebut huruf plit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.